Bab 185. 12 Benua Alam Surgawi. Di alam surgawi terdapat 12 benua yang menjadi wilayah besar yang selama ini menjadi pilar kehidupan, yaitu Yachi, Setu, Suicun, Suiba, Tufa, Jimao, Lianjia, Yanjing, Houji, Tianwu, Tubu dan Baozi. Kedua belas wilayah memiliki sejarah panjang yang sebelumnya merupakan tempat di mana para legenda para makhluk mitologi berada. 12 benua bisa dikatakan juga sebagai perwakilan 12 kekuatan unik yang satu sama lain saling mengakui keberadaannya. Zuicun, benua terdekat dengan benua Tianwu sekaligus tempat di mana 3 keluarga besar berada, termasuk sekte pemburu yang merupakan sekte yang menjadi pemasok kebutuhan sumber daya kultivasi. Bahkan sekte pemburu juga kebanyakan berisi orang-orang dari keluarga besar, kecuali keluarga Qin yang memang tampak bersih di permukaan namun licik dalam menjalankan strateginya. Bahkan saking liciknya, klan Qin menjalin komunikasi khusus dengan Kaisar Surgawi Henrik yang untuk menguasai benua Tianwu melalui tetua Johnson Qin dengan sekte naga peraknya. Namun perkembangan terbaru yang terjadi akhir-akhir ini membuat rencana mereka berantakan semua, sehingga benua Tianwu maupun sekte naga perak berhasil dikendalikan kembali melalui aksi berani Liman Setiawan. Benua Tianwu sebagai surganya para kultivator memiliki banyak rahasia yang belum terungkap. Oleh karenanya klan Qin rela bertindak keji dengan mengkhianati perjuangan Kaisar Safi Wang di masa lalu saat berhasil menumpas kekuatan Raja Iblis. Hal ini juga berada di bawah kendali Henrik yang sudah menjanjikan benua Tianwu untuk berada di tangan klan Qin. Kaisar Surgawi tidak ingin ada dua matahari kembar di jagat alam raya, sehingga dengan segala pendekatannya ia berusaha menyingkirkan Kaisar Alam Langit yang ternyata memiliki penampilan gemilang ketimbang dirinya. Sementara itu sebagai penguasa alam surgawi, Kaisar Henrik yang sendiri berada di benua tengah yang bernama benua tubuh. Benua yang sebagian besar klan Zhang juga berada di tempat tersebut, juga merupakan tempat akademi kekaisaran berada untuk menciptakan generasi penerus keluarga Zhang. Setelah melewati hari yang menegangkan, Liman Setiawan pun akhirnya menjalani malam yang tenang bersama Xie Xifa. Tenang dalam artian kebersamaan mereka dalam hubungan intim selaku suami istri yang saling mencintai dan saling berkolaborasi dengan baik di dua alam kehidupan. Setelah selesai melakukan hubungan penyatuan Yin dan Yang, keduanya masih berada di atas ranjang sama dalam kondisi berbaring. GG, apakah menurutmu tetua Baixian akan mengambil posisi sebagai ketua sekte? Tanya Xie Xifa pada Liman Setiawan. Kesempatan bagus ini seharusnya tidak disia-siakan. Aku merasa jika turnamen 12 benua harus dimanfaatkan dengan baik oleh kita semua, jawab Liman Setiawan dengan serius. Maksud GG bagaimana? Tanya Xie Xifa yang belum mengerti pemikiran suaminya tersebut. Aku yakin jika klan Qin sudah merencanakan hal ini sejak lama, ketika tetua pergi meninggalkan sekte menuju benua tubuh untuk mengikuti turnamen 12 benua maka seharusnya hanya tetua Qin lah yang berangkat. Sehingga saat seperti ini bisa dijadikan kesempatan untuk klan Qin untuk melakukan serangan diam-diam dan melumpuhkan sekte naga perak, ucap Liman Setiawan menjawab dengan serius. Jika seperti itu maka sebaiknya kita memberikan pesta kejutan untuk mereka, ucap Xie Xifa mencetuskan ide. Tentu saja, karena hal tersebut akan menjadi tugasmu dan juga tetua Baixian. Oleh karenanya dalam beberapa bulan ke depan kamu harus melakukan kultivasi tertutup untuk kembali meningkatkan kekuatan. Di sisi lain, aku akan berfokus pada turnamen tersebut dan menyembunyikan keberadaanmu, Liman Setiawan berkata dengan lugas. Xie Xifa mengangguk setuju, ia yang semula berpikiran akan berjuang bersama di turnamen 12 benua ternyata harus bertahan di sekte naga perak sebagai kekuatan tersembunyi. Memang dengan mengandalkan sumber daya alam surgawi, ia yakin bisa meningkatkan kembali kekuatannya beberapa tingkat lagi. Baiklah jika begitu, aku tidak akan menyia-nyiakan waktu dan akan menjadi pelindung sekte naga perak dengan diam-diam, Xie Xifa berkata dengan penuh semangat. Liman Setiawan pun tersenyum ringan, ia percaya jika istrinya mampu menjalankan rencana yang ia susun. Dengan kekuatan kristal es yang dimilikinya, akan menjadi kekuatan penyeimbang yang semestinya dapat mendobrak keberadaan penguasa alam surgawi. Sementara itu tugas Liman Setiawan tentu tidak mudah. Tidak hanya harus berjuang sendiri di garis terdepan, ia juga harus tetap mengembangkan kemampuan dirinya dengan perlahan. Hingga keesokan harinya, pagi-pagi sekali Xie Xifa pun segera melakukan kultivasi tertutupnya. Ia juga sudah meminum pil keabadian untuk mencegah hal terburuk saat berada di tempat yang masih asing baginya. Meski ia dan Liman Setiawan tidak memiliki keyakinan mutlak tentang efeknya,
namun mereka berdua pada dasarnya hanya berjaga-jaga mencegah kejadian serupa yang menimpa Kaisar Safi Wang terjadi pada mereka. Setidaknya dengan kejadian terburuk sekalipun, mereka masih bisa kembali ke alam langit dan kembali membangun kekuatan seperti yang dialami oleh Liman Setiawan. Berbeda dengan Xie Shifa, Liman Setiawan mulai membuka beberapa kitab formasi yang sebelumnya ditinggalkan oleh Kaisar Safi Wang. Sebagai pewarisnya, ia harus bisa memiliki kemampuan lanjutan untuk menjaga kehidupan alam langit dan juga kini alam surgawi. Walau bagaimanapun Kaisar Henrik Yang dan pengikutnya harus dimusnahkan, jika tidak mereka akan lebih nekat dan tidak menutup kemungkinan rahasia alam langit akan terbongkar. Saat ini, Liman Setiawan masih merasa beruntung, sebab sekte pemburu masih merahasiakan hubungan mereka yang pernah terhubung dengan klan Liu di alam langit. Jika rahasia perjalanan itu bocor ke telinga Kaisar Henrik Yang, maka sudah dipastikan bencana besar bagi kehidupan alam langit akan terjadi. Keserakahan sekte pemburu masih sebatas untuk mengembangkan keluarga besar, meski pada akhirnya mereka juga ingin berkuasa secara mutlak di alam surgawi. Hingga siang harinya Liman Setiawan masih mempertajam pengetahuan formasi yang sebelumnya pernah ia pelajari melalui Mimi Yun saat di alam langit. Liman Setiawan tentunya tidak mau menganggap pencapaiannya luar biasa jika mengandalkan apa yang ia miliki saat ini. Berkaca dari kemampuan Kaisar Safi Wang sebelumnya, maka Liman Setiawan masih diibaratkan seperti semut kecil yang perlu tumbuh kembang lebih jauh lagi dalam mengarungi dunia kultivator. Saat ini beberapa orang utusan dari Tetua Jian Kun sudah tiba untuk memberitahukan kepada Liman Setiawan agar ikut bergabung dalam pertemuan khusus yang digelar oleh Tetua Bai Xian di puncak kelima. Tidak hanya Liman Setiawan dan Xie Shifa, tetapi juga 8 diaken utama termasuk Wu Dong yang dipromosikan bersama Xie Shifa menjadi tetua muda. Kekuatan keduanya berada di ranah Dewa Surgawi tingkat menengah, selayaknya menyandang gelar tetua. Sebelum menuju tempat pertemuan, Liman Setiawan membuat pengaturan khusus. Ia membuat formasi penghalang yang bertujuan untuk melindungi Xie Shifa dari berbagai gangguan. Ia tidak ingin lengah karena khawatir orang-orang terdekat tetua Johnson Qin akan berbuat di luar perkiraan. Bab 186. Memulai pertemuan. Sementara itu Tetua Bai Xian serta 2 orang tetua lainnya tampak sibuk membuat beberapa pengaturan yang bertujuan untuk mempertebal keamanan sekte. Jika sebelumnya Tetua Johnson Qin yang bertanggung jawab atas hal tersebut, maka sekarang menjadi giliran Tetua Jian Kun yang merupakan tetua puncak keempat. Tetua Bai, bagaimana tentang usul kami kemarin? Tanya Panji Mu mengingatkan. Sepertinya ini sudah menjadi takdir yang harus aku emban, jawab Tetua Bai Xian dengan serius. Baguslah jika begitu, kami akan selalu mendukungmu, ucap Tetua Panji Mu dengan ekspresi gembira. Selama ini Tetua Bai Xian terkesan menutup diri, namun tidak disangka dengan kedatangan seorang pemuda yang mampu melewati pagoda 9 lantai, pendirian Tetua Bai Xian pun runtuh dalam sekejap. Bagaimana persiapan hari ini? Apakah Liman Setiawan dan istrinya sudah tiba? Tanya Tetua Bai Xian kemudian. Mereka sudah dijemput, sepertinya sedang dalam perjalanan ke tempat ini, jawab Tetua Jian Kun yang bertugas mengatur keperluan Liman Setiawan. Kita sudah benar-benar berada di titik yang lebih mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan keadaan di mana ketua sekte sebelumnya memimpin, ucap Bai Xian dengan lugas. Ia sebenarnya mengetahui banyak hal, hanya saja waktu itu ia tidak begitu tertarik dengan permasalahan luar sekte dan lebih senang mengembangkan diri sambil menjaga rahasia pagoda 9 lantai yang salah satunya sudah dimanfaatkan dengan baik oleh Xie Shifa pada saat penerobosannya. Tidak lama berselang, satu persatu diaken yang baru direkrut pun tiba bersama Liman Setiawan di aula pertemuan. Secara kebetulan beberapa diaken baru pun cukup terkejut dengan sosok Liman Setiawan yang belum pernah dengar namanya sebelumnya. Terutama dengan kekuatannya yang berada di atas mereka semua, hanya sedikit isu yang berkembang jika puncak ketiga kini memiliki tetua muda yang sangat cantik dan sangat misterius. Ditambah dengan keberadaan Liman Setiawan, maka mereka menganggap jika Liman Setiawan merupakan bawahan dari wanita tersebut dan merupakan sosok yang memiliki rahasia di puncak ketiga. Apalagi ada kabar yang menyatakan jika Liman Setiawan juga berhasil melewati ujian pagoda 9 lantai dan sangat dihormati oleh Wu Dong yang juga menjadi tetua muda. Namun selain terkejut dengan keberadaan Liman Setiawan, aura ketiga tetua puncak kedua dan keempat membuat mereka sulit bernapas. Apalagi sosok lain yang ditenggarai sebagai Tetua Bai Xian telah membuat keterkejutan baru di hati banyak orang.
Beruntung sekte merahasiakan hal ini dengan rapi, sehingga perkembangan sekte tidak sampai tersebar keluar. Selain keberadaan sekte yang dikabarkan tengah melakukan peningkatan kekuatan dengan gila-gilaan terkait pelaksanaan turnamen 12 benua. Orang-orang di luar sekte menganggap hal ini wajar dan juga kebanyakan dari mereka menganggap jika sekte naga perak tengah menghadapi kondisi sulit dengan tekanan kaisar penguasa alam surgawi. Sehingga dalam hal ini mereka hanya menaruh simpati pada sekte yang selama ini dikabarkan menjadi pelindung orang lain yang berasal dari dunia yang lebih rendah. Akhirnya kamu datang juga, sapa Tetua Baisian pada Liman Setiawan. Salam hormat Tetua, maaf telah membuat kalian menunggu, ucap Liman Setiawan dengan sopan. Menyaksikan hal ini para diaken yang baru direkrut kembali terkejut dengan sikap para tetua yang begitu sopan. Apalagi Tetua Baisian yang sangat misterius terlihat sangat segan pada Liman Setiawan. Bab 187. Ketua Sekte Naga Perak yang baru. 8 orang diaken yang baru direkrut tersebut pada dasarnya sedang menantikan arahan terbaru yang ingin disampaikan kepada mereka. Tetapi kehadiran Liman Setiawan di tengah-tengah mereka telah membuat situasi yang berbeda, di mana para diaken luar yang masih baru bergabung umumnya tidak terlalu menjadi pusat perhatian. "Di mana istrimu? Mengapa tidak ikut serta bersamamu?" tanya Tetua Panjimu yang kini angkat bicara. "Mohon maaf Tetua, istriku sedang melakukan kultivasi tertutup karena tingkat kekuatannya perlu distabilkan kembali," jawab Liman Setiawan dengan tenang. "Oh, seperti itu," ucap Tetua Panjimu yang memahaminya. Ia dan tetua puncak lainnya jelas memahami kondisi ini. Namun lebih jauh ia juga berpikiran jika Liman Setiawan pasti sedang menyusun rencana dalam menghadapi situasi Sekte Naga Perak yang akan berkembang lebih pesat. "Tidak masalah, hal seperti itu sudah lumrah," ucap Tetua Jian Kun sambil tersenyum ramah. "Terima kasih Tetua atas pengertian kalian," ujar Liman Setiawan sambil menangkupkan tangannya. "Karena semuanya sudah berkumpul, mari kita mulai pertemuan ini," Tetua Baisian kembali berkata dengan nada serius. Mendengar hal ini semua orang terdiam, tidak terkecuali Tetua Jian Kun dan juga Tetua Panjimu. "Besok kumpulkan seluruh murid, secara resmi Sekte Naga Perak akan menyampaikan beberapa pengumuman penting," ucap Tetua Baisian. "Baik Tetua," jawab semua orang dengan patuh. "Mulai hari ini, sampaikan kepada seluruh orang yang berada di Sekte Naga Perak bahwa aku akan mengambil alih kursi pimpinan sekte yang selama ini kosong. Selain itu, aku dan seluruh tetua puncak akan menetapkan Wudong sebagai tetua muda puncak pertama dan Xie Sifa sebagai tetua puncak ketiga," Tetua Baisian berkata dengan tegas, tidak ada keraguan yang terpancar di wajahnya. "Selamat atas tetua sekte yang baru, kami siap berbakti dan mengabdi dengan sungguh-sungguh," seluruh orang berkata dengan hikmat, penuh kekaguman atas keputusan Baisian. "Sehubungan dengan perubahan peraturan turnamen 12 benua yang baru saja kuterima, maka kalian yang baru saja bergabung dengan Sekte Naga Perak secara khusus akan aku tugaskan untuk memperdalam pemahaman sekte secara mendalam terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan kalian semua akan dilibatkan sebagai peserta dalam turnamen tersebut," ucap Baisian yang kini menjadi ketua sekte tersebut. Tetapi apa yang baru saja disampaikan oleh ketua sekte membuat 8 orang diaken luar tercengang. Jelas mereka tidak menyangka jika perekrutan diaken luar yang mereka pilih pada akhirnya membawa mereka pada situasi sulit. Meski pada awalnya mereka hanyalah kultivator bebas, namun dihadapkan pada situasi seperti ini tetap saja menjadi beban tersendiri. Hanya Liman Setiawan saja yang sepertinya sudah siap, meski ia juga terkejut dengan perubahan tiba-tiba ini, namun ia juga sedikit mengerti dengan rencana ketua sekte baru dalam menerjunkan para diaken luar sebagai peserta perwakilan yang akan mewakili Sekte Naga Perak. Baisian sebagai seorang ketua sekte, jelas tidak mau bergabung dengan menerima keberadaan orang-orang luar yang bergabung dengan Sekte Naga Perak begitu saja. Meski keberadaan mereka sebagai pelengkap, namun kecurigaan Baisian terhadap orang-orang yang berhubungan dengan Tetua Johnson Qin tidak bisa diabaikan begitu saja. Sementara itu Jian Kun dan Panjimu hanya saling tatap. Sebagai tetua puncak jelas mereka juga cukup terkejut dengan keputusan Baisian yang sepertinya memiliki sisi yang berbeda dengan ketua sekte sebelumnya. "Apakah kalian keberatan?" tanya ketua sekte sambil memperhatikan ekspresi para diaken luar. 8 orang diaken tersebut hanya bisa terdiam, menunduk tanpa daya dan juga tidak berani mengemukakan pendapatnya. Bahkan beberapa orang yang memang memiliki hubungan kedekatan dengan Tetua Johnson Qin tampak gelisah menghadapi situasi seperti ini. "Baiklah, karena kalian tidak mengatakan apapun maka aku anggap kalian semua setuju," ucap Baisian dengan senyum penuh arti.
Kalian segera bersiap dan bisa meninggalkan tempat ini. Selebihnya kita akan bertemu kembali esok hari dalam keadaan yang lebih bersemangat, sambung Tetua Baisian. Terima kasih Ketua, jawab ke-8 Diaken Luar dengan bersamaan. Hanya Liman Setiawan yang tidak terlalu berpengaruh. Setelah 8 orang rekannya itu meninggalkan aula pertemuan, ia tetap bertahan di dalamnya. Benar apa yang kamu katakan saat di pagoda 9 lantai, banyak hal yang telah aku lewatkan dengan percuma selama ini, ucap Baisian kepada Liman Setiawan. Wudong dan 2 orang tetua puncak juga masih bertahan, jadi mereka dapat menyaksikan percakapan yang berlangsung akrab tersebut. Ketua, apakah ada yang ingin disampaikan? Tanya Liman Setiawan dengan lugas. Tentu saja aku ingin menagih janjimu untuk membuat pil naga tersembunyi. Selain itu aku juga ingin meminta kepada dirimu untuk membuat 50 butir, jawab Baisian tanpa sungkan. Mendengar perkataan dari ketua sekte hampir saja membuat Liman Setiawan muntah darah. Meski ia bisa membuat pil naga tersembunyi, namun jika harus membuat sejumlah 50 butir bukanlah perkara yang mudah. Ini apakah tidak berlebihan? Ucap Liman Setiawan sedikit canggung. Kamu tidak usah khawatir, kamu akan diberi kebebasan untuk mengakses dan menggunakan sumber daya sekte dalam mewujudkan hal tersebut, ucap Baisian yang menyadari kesulitan Liman Setiawan. Ketua, aku hanya butuh Wudong untuk membantuku, Liman Setiawan berkata sambil melirik ke arah teman barunya itu. Tidak masalah, silakan kalian bekerja sama dengan baik, ucap Baisian dengan ekspresi penuh harap. Perubahan yang ia rencanakan memang sangat bergantung dengan Liman Setiawan, meski ia tidak tahu rencana apa lagi yang sedang disusun oleh pemuda tersebut, namun ia percaya jika sekte naga perak yang ia pimpin akan mengalami perubahan besar dalam waktu tidak lama lagi. Di sisi lain, Liman Setiawan sendiri akan menjalani proses yang cukup serius dalam keterlibatan dirinya untuk menguatkan sekte naga perak yang kini menjadi tempat bernaungnya. Ia tentu saja harus bertindak cepat jika tidak ingin salah langkah dan diketahui oleh 4 keluarga besar tentang keberadaannya. Tidak lama setelah itu, kabar tentang Tetua Baisian yang mengambil alih tampuk kepemimpinan sekte pun mulai merebak. Meski kabar ini sempat didengar, tetapi kali ini beritanya disebarkan oleh para diaken luar yang baru saja mengikuti pertemuan bersama para petinggi sekte naga perak. Hanya saja kabar ini tidak sampai disebarkan keluar lingkungan sekte. Baisian sendiri masih menyimpan rapat-rapat segala sesuatu yang terjadi di sekte hingga dilaksanakannya turnamen 12 benua di benua tubuh, tempat di mana Kaisar Surgawi berada. Seolah berpacu dengan waktu, Baisian seperti terlarut dalam persiapan perang besar yang sepertinya tidak akan lama lagi digelar. Bab 188. Mimpi buruk. Di sisi lain, Liman Setiawan sendiri akan menjalani proses yang cukup serius dalam keterlibatan dirinya untuk menguatkan sekte naga perak yang kini menjadi tempat bernaungnya. Ia tentu saja harus bertindak cepat jika tidak ingin salah langkah dan diketahui oleh 4 keluarga besar tentang keberadaannya. Tidak lama setelah itu, kabar tentang Tetua Baisian yang mengambil alih tampuk kepemimpinan sekte pun mulai merebak. Meski kabar ini sempat didengar, tetapi kali ini beritanya disebarkan oleh para diaken luar yang baru saja mengikuti pertemuan bersama para petinggi sekte naga perak. Hanya saja kabar ini tidak sampai disebarkan keluar lingkungan sekte. Baisian sendiri masih menyimpan rapat-rapat segala sesuatu yang terjadi di sekte hingga dilaksanakannya turnamen 12 benua di benua tubuh, tempat di mana Kaisar Surgawi berada. Hingga keesokan harinya, upacara pengukuhan Baisian sebagai pemimpin sekte pun berlangsung dengan lancar tanpa undangan dari pihak luar. Selain itu juga, Tetua Johnson Qin yang diberitakan masih dalam berada pada kondisi latihan tertutup pun tidak menimbulkan kecurigaan. Hal ini tentu saja didasarkan atas peningkatan para tetua lainnya yang sangat signifikan, jadi hal semacam ini masih terbilang wajar mengingat hasil yang diperoleh sangat luar biasa. Ditambah Siva yang baru saja diangkat menjadi tetua muda bersama Wudong juga berada dalam posisi yang sama guna meningkatkan kekuatan. Secara garis besar, keadaan ini tentu membuat para murid bangga dengan peningkatan para petinggi sekte yang berada di luar nalar mereka karena terjadi secara bersamaan. Hal yang tidak mereka tahu tentu saja berhubungan dengan Liman Setiawan yang merupakan sosok baru dengan penuh rahasia di balik kehadirannya. Ketua sekte, mulai hari ini aku akan membuat beberapa pil naga tersembunyi untuk berjaga-jaga, ucap Liman Setiawan saat berada di dekat ketua sekte. Kamu aturlah, seperti apa yang kukatakan sebelumnya, jika sekte naga perak akan membutuhkan uluran tanganmu, Baisian berkata sambil mengangguk pelan tanda dukungannya. Setelah berkata demikian,
Liman Setiawan bersama Wudong segera mendatangi tetua Panji Mu yang selama ini bergelut di bidang alkimia Sekte Naga Perak. Liman Setiawan tentunya ingin mendapatkan beberapa bahan pendukung untuk membuat pil naga tersembunyi. Sebelumnya Wudong sudah memberikan informasi kemampuan Sekte dalam menyediakan bahan-bahan langka untuk membuat pil langka tersebut. Liman Setiawan juga sudah diberitahukan jika bahan-bahan yang dimaksudkan oleh Liman Setiawan cukup sulit didapatkan sehingga mau tidak mau Liman Setiawan harus menyambangi benua Zuichun guna melakukan transaksi pada sekte pemburu yang merupakan musuh nyata orang-orang di alam langit. Kesempatan ini juga akan dilakukan oleh Liman Setiawan untuk menyusup ke tempat di mana ia bisa melumpuhkan kekuatan beberapa keluarga besar. Untuk sementara ia juga akan membiarkan istrinya untuk tetap berkultivasi dengan tenang di bawah penjagaan beberapa orang yang sudah bisa ia gambarkan, terutama para diaken senior yang pernah mengujinya saat memasuki pagoda 9 lantai. Liman Setiawan sudah membidik 2 orang diaken kembar yang berada di lantai 8. Kedua orang wanita tersebut ahli dalam seni berpedang dan tentunya juga memiliki pengabdian yang tinggi pada sekte. Selain itu 4 orang diaken yang berada di lantai ke-5 dan ke-6 juga akan ia prioritaskan sebagai tetua muda, sehingga dalam jangka waktu tidak terlalu lama Sekte Naga Perak akan memiliki puluhan orang tetua muda yang berada di ranah Dewa Surgawi. Bisa dikatakan jika mereka akan menjadi kelompok pelindung sekte yang pergerakannya nanti mampu mengguncangkan benua Tianwu untuk kembali menjadi surga kultivator keabadian. Dalam catatan pribadi Kaisar Safi Wang, dikatakan jika Kaisar Agung Alam Langit tersebut sudah berjanji pada pemimpin Sekte Naga Perak untuk menjadikan Gunung Sumisan sebagai puncak abadi para dewa. Hal itu berarti dibutuhkan setidaknya 5 orang tetua puncak yang memiliki ranah keabadian, serta seorang pemimpin tunggal yang berada di puncak tertinggi sebagai simbol kekuasaan sesungguhnya dari alam surgawi itu sendiri. Di benua tubuh, hari ini Kaisar Penguasa Henrik yang tampak gelisah memikirkan sesuatu hal yang berkaitan dengan mimpinya beberapa hari terakhir. Bayangan Kaisar Safi Wang dan istrinya kembali menyeruak dalam mimpi-mimpinya. "Kaisar, apa yang terjadi?" tanya seorang penasehat istana. "Apakah ada hal yang berhubungan dengan kemunculan orang yang berasal dari alam langit?" Henrik yang tidak menjawab melainkan bertanya dengan resah. "Tidak ada. Hanya saja sedikit kecurigaan terhadap sekte pemburu di benua Zuichun yang dikabarkan memiliki kontak terhadap orang-orang dari alam lapisan kedua itu," penasehat istana berkata dengan hati-hati. "Segera panggil mereka, beri alasan yang cukup atau jika tidak maka berikan hukuman yang setimpal terhadap orang-orang yang berani berhubungan dengan alam langit." Henrik yang mendengus kesal, sebelumnya ia sudah mengeluarkan larangan keras. "Baik Yang Mulia Kaisar," jawab penasehat utama Istana Kekaisaran. "Kabar tentang sekte pemburu yang sudah mengakar sebagai sekte yang kerap mengumpulkan sumber daya langka memang sudah umum terdengar, namun jika hal tersebut berhubungan dengan alam langit yang memiliki segel rahasia maka itu tentu sangat berbeda." Henrik yang jelas sangat menginginkan api keabadian yang menjadi rahasia pesaingnya itu. Jika ia berhasil mendapatkannya maka ia tidak perlu cemas seperti sekarang ini. Henrik yang sebagai penguasa alam surgawi kini dibayangi perasaan rumit selama beberapa waktu terakhir. Kekacauan di masa lalu seolah akan terulang kembali dengan situasi yang berbeda dan memungkinkan melibatkan lebih banyak pihak untuk terlibat. "Awas saja jika mereka berani berbuat di luar batas dengan menemukan rahasia itu," gumam Kaisar Henrik yang dengan menahan kesal. Beberapa orang petinggi kekaisaran pun ikut memperhatikan kondisi ini. Mereka juga mengetahui permasalahan masa lalu yang dipendam begitu rapi atas pertempuran yang terjadi antar dua penguasa alam kehidupan. "Sebaiknya kalian persiapkan diri. Tidak lama lagi turnamen 12 benua akan segera dimulai. Pastikan jika kalian tidak melakukan kesalahan dengan disengaja, atau aku tidak akan pernah memaafkan kalian semua," ucap Kaisar Henrik yang dengan serius. "Baik Yang Mulia Kaisar, kami akan bekerja dengan bersungguh-sungguh," jawab para menteri dan juga jenderal perang secara bersamaan. "Bagus jika begitu," Henrik yang mengangguk senang. Ia tidak ingin kegagalan masa lalunya terulang. Menghancurkan orang-orang yang berhubungan dengan Kaisar Safi Wang adalah sebuah langkah nyata yang harus ia lakukan segera mungkin. Apalagi klan Qin sudah membuat rencana matang selama puluhan tahun dan sangat menginginkan benua Tianwu. Oleh karenanya ini juga bisa dikatakan hal yang bagus untuk benar-benar menguasai alam surgawi yang selama ini terganjal oleh keberadaan Sekte Naga Perak. Bab 189. Dua Diaken Kembar. Selama seharian penuh Liman Setiawan yang sudah mendapatkan beberapa herbal langka dari tetua Panji Mu pun tidak membuang waktu dengan percuma. Berkat bantuan Wudong juga ia berhasil membuat 10 butir pil naga tersembunyi kualitas sempurna.
Hal seperti ini pun dipelajari dengan baik oleh Wudong, ia yang memang memiliki bakat alkemis pun tidak mengalami kesulitan berarti. Perbedaannya hanyalah Liman Setiawan memiliki api keabadian yang membuat kualitas pil tidak bisa diragukan khasiatnya berkat suntikan energi yang sangat luar biasa itu. Bagaimana? Apakah kamu memiliki kesulitan? Tanya Liman Setiawan sesaat setelah menyimpan pil buatannya. Meski keduanya berbeda usia, namun atas permintaan Wudong yang begitu mengagumi Liman Setiawan menjadikan mereka sahabat akrab yang sudah didasari sumpah kesetiaan. Jadi Liman Setiawan tidak merasa sungkan lagi terkait kedekatannya dengan murid senior Sekte Naga Perak tersebut. Teknik yang kamu ajarkan sangat luar biasa dan memang terdapat beberapa perbedaan mendasar dalam proses pemurniannya. Hanya saja di masa depan sepertinya aku harus berhasil menumbuhkan elemen api bumi di dalam diriku, jawab Wudong dengan penuh harapan. Kamu pasti bisa memilikinya dan menjadi seorang ahli alkemis terkenal di alam surgawi ini, Liman Setiawan berkata dengan penuh keyakinan. Hal ini memang tidak berlebihan, selain gurunya ia belum menemukan bakat langka dalam bidang alkemis. Jadi Liman Setiawan tidak merasa rugi jika berbagi ilmu pengetahuan yang sejatinya memang harus diwariskan kepada penduduk alam surgawi. Liman Setiawan sendiri kadang berpikir, kekuatan dan bakat Kaisar Safi Wang ternyata memang sangat menakutkan sehingga menjadi kekhawatiran bagi penguasa alam surgawi jika Kaisar Safi Wang akan menjadi penguasa dua alam kehidupan sekaligus. Setelah ini, apakah kita akan ke benua Suicun? Liman Setiawan berkata dengan tidak sabar. Tentu saja, aku tahu apa yang kamu pikirkan, jawab Wudong sambil tersenyum ringan. Aku hanya akan mengurangi kekuatan 3 keluarga besar dan juga sekte pemburu. Setidaknya dengan kekuatanku saat ini, aku harus bisa lebih bersabar dengan tetap menahan kekuatan agar bisa mengikuti turnamen 12 benua, Liman Setiawan berkata dengan tenang, namun dalam hatinya terdapat gejolak kemarahan. Jika hanya masalah kekuatan, sebaiknya kamu tetap berkembang seperti biasanya. Aku memiliki cara agar kamu bisa menyembunyikan kekuatan besarmu untuk mengikuti turnamen tersebut, ucap Wudong memberikan saran. Benarkah? Liman Setiawan berkata sambil menaikkan kedua alisnya. Tentu, hanya saja pil yang aku buat akan membuatmu kehilangan kekuatan untuk beberapa saat. Efek lainnya tentu akan menurunkan ranah kultivasimu, meski itu cara yang ampuh namun selama ini tidak ada yang berani mencobanya, Wudong menjelaskan dengan serius. Liman Setiawan tertegun sejenak, cara yang disebutkan barusan memang sangat beresiko sekali dan butuh keyakinan yang tinggi untuk menjalani rencana tersebut. Tidak masalah. Aku percaya padamu, ucap Liman Setiawan tanpa ragu. Meski ia bisa menggunakan teknik menyamarkan kultivasi, namun Liman Setiawan juga tidak mungkin bisa menyembunyikan dari Kaisar Surgawi yang sudah berada di ranah penguasa. Jika hal itu diketahui maka akan menjadi musibah yang tidak bisa dihindari, berbeda dengan Siva yang akan menjadi petarung sungguhan saat terjadi peperangan besar nanti. Baiklah. Nanti sepulang dari benua Suicun aku akan membuatkannya, Wudong berkata dengan serius. Terima kasih, maaf telah merepotkanmu, ucap Liman Setiawan dengan tulus. Apa yang aku lakukan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuanganmu. Sebaiknya kamu pelajari wilayah benua Suicun sebelum kita berangkat ke sana, kata Wudong sambil mengeluarkan sebuah gulungan. Terima kasih, Liman Setiawan berkata dengan tersenyum lebar. Setelah melakukan sedikit perbincangan kembali mengenai ilmu alkemis, Liman Setiawan segera melesat ke pagoda 9 lantai. Sementara Wudong kembali menghadap ketua sekte untuk memberikan 4 butir pil naga tersembunyi yang sudah disiapkan Liman Setiawan sebelumnya, sedangkan sisanya akan digunakan Liman Setiawan untuk para manusia perunggu di pagoda 9 lantai. Saat ini Liman Setiawan segera menuju ke lantai 5 dan 6. Ada 4 orang di Aken yang dijuluki sebagai manusia perunggu untuk diberikan pil naga tersembunyi. Liman Setiawan pun tanpa sungkan menjelaskan maksud tujuan kedatangannya dan menyampaikan tentang situasi sekte serta beberapa rencana ke depan. Ada kegembiraan luar biasa yang dirasakan oleh keempat orang yang merupakan di Aken senior tersebut. Mereka tentu menyambut gembira tentang rencana Liman Setiawan untuk membawa sekte naga perak merajai alam surgawi. Liman Setiawan juga sangat senang dengan persetujuan para diaken senior tersebut yang pada akhirnya nanti akan mengikuti jejak Wudong menjadi tetua muda. Walau bagaimanapun ia harus berpacu dengan waktu agar tidak menimbulkan kecurigaan dari mata-mata yang dikirimkan oleh pihak-pihak yang menginginkan kehancuran sekte naga perak dari dalam. Sebelumnya juga Liman Setiawan banyak mendapatkan informasi dari Wudong tentang pihak mana saja yang harus diwaspadai.
sehingga pergerakan Liman Setiawan kali ini benar-benar harus tepat guna. Setelah menyelesaikan urusan di lantai ke-5 dan ke-6, Liman Setiawan menuju ke lantai 8 di mana dua orang diaken wanita kembar berada. "Bukankah kamu sudah berhasil lulus dari ujian pagoda 9 lantai ini?" tanya salah seorang diaken wanita dengan heran. "Salam senior, aku punya sesuatu untuk kalian berdua," sapa Liman Setiawan tanpa basa-basi. "Kuharap kedatanganmu kali ini bukan karena ingin merayu kami," balas seorang wanita lainnya yang bernama Ning Hui. "Tentu saja tidak, aku sudah beristri dan tentunya juga ia sangat cantik," ucap Liman Setiawan dengan tenang. "Lalu apakah menurutmu kami tidak cantik?" seorang diaken wanita lainnya yang bernama Ning Xiang berkata dengan ketus. "Tidak, bukan begitu. Tentu saja kalian juga sangat cantik. Hanya saja kedatanganku memang tidak bermaksud untuk menggoda kalian," ucap Liman Setiawan menekankan perkataannya. "Aku ingin memberikan pil naga tersembunyi untuk meningkatkan ranah kalian seperti yang kulakukan pada senior yang lain," sambung Liman Setiawan dengan cepat. Ia tidak ingin berlama-lama di tempat ini. "Oh, seperti itu," Ning Hui berkata dengan senyum menggoda. "Apakah ini akan baik-baik saja?" tanya Ning Xiang saat menerima sebutir pil dari tangan Liman Setiawan. "Tentu saja," jawab Liman Setiawan dengan serius. Berikutnya Liman Setiawan segera menceritakan hal-hal yang terjadi dan juga beberapa rencana sekte ke depan berdasarkan arahan ketua sekte yang baru, Bai Xian. Liman Setiawan menjelaskan dengan hati-hati dan tidak ingin menimbulkan keraguan sedikitpun di hati kedua orang diaken senior yang ahli dalam seni bela diri berpedang tersebut. Liman Setiawan memiliki rencana khusus kepada kakak beradik tersebut untuk berjuang bersama Xie Xifa. Setidaknya 3 orang wanita dengan kekuatan yang menakutkan akan menjadi senjata tersembunyi sekte naga perak yang selama ini dianggap mengalami penurunan prestasi di alam surgawi. Mendengar uraian yang disampaikan oleh Liman Setiawan itu membuat kedua diaken kembar tersebut sedikit bingung, tetapi dengan pencapaian yang dialami oleh Liman Setiawan sendiri dan tetua Bai Xian yang menjadi pemimpin sekte tidak ada alasan bagi mereka berdua untuk menolak. "Baiklah, kami akan mengikutimu. Awas saja jika kamu membohongi kami, maka kami akan meminta pertanggungjawabanmu," ucap Ning Hui dengan ekspresi serius kali ini. "Silakan kalian rasakan sendiri manfaat dari pil yang aku berikan barusan, setelahnya aku akan menunggu kalian di puncak ketiga," ujar Liman Setiawan dengan santai sambil berlalu pergi. Ning Hui dan Ning Xiang memang tidak memiliki pilihan selain mencoba sendiri pil yang dimaksudkan. Tidak ada salahnya juga mempercayai seseorang yang menjadi kepercayaan pimpinan sekte naga perak tersebut. Mereka berdua juga memang sudah mulai bosan berada di pagoda 9 lantai. Mereka juga ingin hidup normal kembali setelah mengalami peristiwa tidak mengenakan di masa lalu. Keluarga Ning sendiri sebenarnya merupakan keluarga kecil yang mengalami pembantaian oleh sekte pemburu. Mereka berdua memutuskan untuk meninggalkan benua Zuichun dan memilih bergabung dengan sekte naga perak di benua Tianwu untuk membalas dendam. Bisa dikatakan jika kini dengan kehadiran Liman Setiawan dan juga cita-citanya dalam hal memajukan sekte naga perak, merupakan langkah tepat untuk memutuskan pilihan terbaik. "Kak, apakah kita harus bergantung pada orang itu?" tanya Ning Hui. "Untuk membalaskan dendam keluarga kita, sebaiknya tidak masalah jika kali ini kita akan mengandalkan keberuntungan," jawab Ning Xiang sambil mengangkat kedua bahunya dengan santai. Ia yang semula tampak serius seperti sudah kehilangan momentumnya. Kali ini ia juga ingin mencoba keberuntungan seperti yang dialami oleh Wu Dong dan juga ketua Bai Xian. "Baiklah jika begitu," ucap Ning Hui sambil memasukkan pil naga tersembunyi ke dalam mulutnya. Hal berikutnya Ning Xiang pun melakukan hal yang sama. Ia segera menelan pil yang sama pemberian dari Liman Setiawan. Dalam sekejap keduanya pun dapat merasakan efek luar biasa yang memborbardir meridian tubuhnya. Lautan energi di dalam tubuh mereka serasa bergejolak sambil merasakan limpahan energi yang keluar dari dalam pil naga tersembunyi. Liman Setiawan melangkah keluar dari pagoda 9 lantai dengan tenang, meski ia juga berpendapat jika pagoda 9 lantai memiliki rahasia seperti pagoda 9 api, namun untuk saat ini ia tidak terlalu memikirkannya lebih jauh. Hal ini tentunya karena ia sebagai tamu di alam surgawi dan sekte naga perak juga merupakan tempat yang harus ia jaga dengan baik seperti apa yang dipesankan oleh Kaisar Safiwang. Untuk 1 atau 2 hari ini ia harus menunda rencananya untuk meninggalkan sekte. Perjalanan ke benua Zuichun perlu persiapan yang matang karena sudah pasti ia akan bersinggungan dengan sekte pemburu dan juga beberapa keluarga besar. Menurut perhitungannya, dengan bertambahnya 6 orang lagi tetua muda yang ia ambil dari para diaken di pagoda 9 lantai akan memperkuat posisi puncak ketiga yang ia tinggali.
sehingga ia bisa dengan tenang meninggalkan istrinya yang ia tugaskan untuk menggali potensi terbaiknya di Sekte Naga Perak. Dengan 4 sisa pil naga tersembunyi yang kini sudah ia serahkan kepada ketua sekte melalui Wudong, maka Liman Setiawan tidak memiliki jalan lain selain mengandalkan sumber daya Sekte Naga Perak yang ia perkirakan adalah mirip dengan mustika kehidupan ataupun giok naga bulan yang ia merupakan benda yang mempertemukan dirinya dengan Nuhume di alam fana. Hingga malam hari, Sekte Naga Perak berada dalam kondisi hening guna meningkatkan fokus perhatian pada peningkatan kekuatan. Hal ini juga dikarenakan beberapa tetua sedang mengawasi 4 orang diaken senior yang baru saja mendapatkan pil naga tersembunyi. Sejak sore hari mereka sudah berada dalam kondisi khusus dan diharapkan bisa menerobos ke tingkatan pendekar Dewa Surgawi, tingkatan yang kini menjadi standar baru bagi tetua muda. Posisi ini sebenarnya layak diduduki oleh para tetua seperti yang sudah-sudah, namun mengingat usia dan juga prestasinya maka keberadaan tetua muda dianggap sebagai langkah baru bagi sekte untuk meningkatkan kekuatannya. Hal lain tentunya akan menjadi rahasia tersembunyi bagi sekte yang selama ini dianggap mengalami kemunduran. Aku tidak menyangka jika hari ini benar-benar ada, ucap tetua Panji Mu pada sahabatnya. Ya benar, rupanya Kaisar Safi Wang memang pantas dijuluki Kaisar sejati. Berbeda dengan Henrik yang hanya pengkhianat sesungguhnya, timpal tetua puncak keempat, Jian Kun. Kita juga tidak perlu mengkhawatirkan dengan puncak ketiga lagi, malahan sepertinya kita yang akan tertinggal jauh, tetua Panji Mu berkata dengan cukup serius. Kemampuan anak itu memang sangat mengerikan, aku ingin tahu apa jadinya nasib 3 keluarga besar di benua Suicun sebentar lagi, ujar tetua Jian Kun dengan ringan. Sebelumnya mereka berdua sudah mendengar tentang rencana Liman Setiawan yang akan mencari beberapa bahan herbal langka untuk melengkapi pil naga tersembunyi yang kini sangat dibutuhkan Sekte Naga Perak. Tidak begitu juga, sebenarnya aku cukup khawatir dengan keselamatan anak itu. Walau bagaimanapun 3 keluarga besar yang berpadu dengan sekte pemburu bukanlah hal mudah yang bisa dihadapi, ucap tetua Panji Mu dengan sedikit ragu. Aku masih percaya jika Liman Setiawan belum menunjukkan potensinya, sudah menjadi rahasia umum jika api abadi yang ia miliki merupakan keberadaan yang sangat ditakuti oleh para kultivator, tetua Jian Kun berkata dengan tenang. Jika itu di tangan Kaisar Safi Wang memang demikian, namun aku sedikit khawatir jika rahasia anak itu akan terbongkar sebelum waktunya, kata Panji Mu. Apakah kita perlu mengirimkan seseorang untuk menemani perjalanan mereka ke benua Suicun? Tanya tetua Jian Kun sambil mengerutkan keningnya. Hahaha, kalian terlalu berpikir jauh, ucap Bai Xian yang tiba-tiba muncul. Salam ketua sekte, sapa kedua tetua dengan hormat. Aku baru saja memperhatikan pagoda 9 lantai, apa yang aku duga sebelumnya ternyata dilakukan dengan baik oleh Liman Setiawan, ucap Bai Xian dengan nada gembira. Maksud ketua apakah para diaken di sana juga mengalami hal yang sama seperti Wudong? Tanya tetua Panji Mu penasaran. Benar, 6 orang diaken sudah berhasil menerobos ke ranah pendekar Dewa Surgawi tingkat menengah, jawab ketua Sekte Naga Perak tersebut sambil tersenyum. Ternyata anak itu memang memiliki niat yang tulus pada Sekte Naga Perak, ucap tetua Jian Kun kemudian. Mendengar perkataan dari sahabatnya itu, tetua Panji Mu juga mengangguk setuju. Apa yang direncanakan sebelumnya untuk membuat kejutan di alam surgawi memang bukan isapan jempol belaka. Rencana itu sepertinya sudah dipikirkan dengan matang dan direncanakan lebih mendalam oleh Liman Setiawan.